Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang sholat tiang agama. Para sahabat, mungkin kita sudah dengar bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama yang pertama kali dihisab di yaumil akhir. Semua kita sudah dengar ini, mungkin dari kecil, mungkin juga sudah dewasa, tapi hampir rata-rata seorang muslim yang biasa ikut pengajian mengerti betul bahwa sholat itu adalah tiang agama. Yang tiang agama inilah yang pertama kali dihisab. Ya, kalau sholatnya bagus, maka semua bagus. Kalau sholatnya buruk, maka semua gagal. Nah, ini betapa pentingnya sholat ini, para sahabat. Ya, sehingga memang kita tentunya kalau mengerti ini, betapa pentingnya sebuah tiang kalau ada bangunan. Ibarat sebuah bangunan atau kita sebut bangunan Islam, atau kita sebut bangunan akhlak, atau kita sebut bangunan dari kehidupan Islami, itu adalah sholat. Ya, bangunannya itu, tiangnya itu adalah sholat. Nah, seperti ini para sahabat, begitu vitalnya, begitu pentingnya sholat ini. Kalau tiangnya runtuh, maka agamanya runtuh. Kalau tiangnya bagus, agamanya bagus. Kalau tiangnya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kalau tiangnya hancur, agamanya hancur, akhlaknya hancur, para sahabat. Itulah hadis Rasulullah SAW luar biasa. Sehingga memang betul-betul demikian pentingnya peran daripada sholat ini. Nah, karena itulah para sahabat, kita ini sekarang memfokuskan diri pada dua bidang, yaitu sholat yang khusyuk, akhlak mulia. Salat yang khusyuknya ini adalah sebagai tiangnya. Kita bentuk tiang ini sekokoh mungkin, sebagus mungkin, sehebat mungkin. Kita bangun akhlak mulia juga sehebat mungkin, sekokoh mungkin, sebagus mungkin, sebermanfaat mungkin. Nah, yang pertama kali dibangun adalah sholat. Karena sholat adalah tiang. Nah, sebelum itu harus ada pondasinya juga yang harus kuat. Ya, pondasi yang harus kuat yaitu pondasi iman, tauhid, dan ma'rifatullah. Nah, itu pondasi awalnya itu. Itu juga harus kuat, harus bagus. Kemudian didirikanlah kemudian tiangnya itu, tiang agama. Sholat itu, sholat yang khusyuk. Nah, kemudian bangunan rumah keseluruhan itulah akhlak mulia. Nah, karena itu tatanan pembangunan akhlak mulia diawali dengan pondasi iman, tauhid, dan ma'rifatullah. Tiangnya adalah sholat yang khusyuk, kemudian bangunannya adalah akhlak mulia. Nah, disinilah menjadi Islam, agama Islam menjadi agama yang kokoh, kuat, dan indah, bermanfaat untuk melindungi kehidupan. Nah, ini para sahabat, kita saksikan slide berikut ini. Nah, ini kita lihat salat tiang agama. Salat tiang agama. Pondasi agama adalah iman, tauhid, dan ma'rifatullah. Itu pondasinya. Kenali Allah yang Maha Esa itu. Kenali betul. Jangan sampai musyrik. Nah, ini. Ya, kenali betul siapa Allah itu.
dengan keyakinan, dengan keesaan Tuhan, dan pemahaman tentang Tuhan secara utuh. Ini pondasi agama, para sahabat. Ini juga harus terus ditingkatkan kualitas. Yang kedua adalah tiang agama, adalah sholat. Sholat yang pertama kali dihisab. Jadi para sahabat, betapa pentingnya sholat ini, karena sholat adalah tiang agama dan pertama kali dihisab. Bila sholatnya bagus, maka seluruhnya akan bagus. Bila sholatnya gagal, semua akan gagal, para sahabat. Yang ketiga, di dalam sholat itu yang dibaca wajib adalah surat Al-Fatihah. Wajib dibaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kalau tidak dibaca, tidak sah. Begitu rumusannya, para sahabat. Dan ternyata mengapa itu menjadi utama membaca surat Al-Fatihah dalam sholat? Karena Al-Fatihah adalah kerangkanya. Kerangka beton tiang agama. Kerangkanya hancur, nggak betul, maka semuanya juga nggak akan betul. Di samping surat Al-Fatihah adalah kerangka tiang betonnya, juga kerangka akhlak mulia, kerangka iman, kerangka Islam itu ada di suratul Al-Fatihah. Kerangka Al-Quran ada juga di surat Al-Fatihah ini. Nah, kemudian yang keempat, makna-makna bacaan sholat adalah komposisi. Nah, ibarat tiang nih, kita bikin tiang, sekarang ini kita bikin tiang. Ada tadi kerangkanya di dalamnya harus bagus. Kemudian ada makna-makna bacaan sholat. Isinya itu. Isi daripada sholat itu, tiang agama itu isinya. Nah, ibaratnya adalah makna-makna bacaan sholat. Yaitu makna-makna bacaan sholat itu isi di dalam sholat itu. Kita ibaratkan sebagai komposisinya. Yaitu batu split, pasir, semen, dan air. Nah, ini. Jadi ini harus bagus semuanya ini. Nah, kemudian ini diolah dijadikan satu split, batu splitnya bagus, pasirnya bagus, semennya bagus, airnya bagus. Nah, itulah makna-makna bacaan sholat. Makanya harus sangat dipahami arti dan maknanya itu. Nah, kemudian komunitas pahala mengalir adalah kumpulan orang-orang yang saling bergotong royong, bekerja bahu-membahu sebagai kekuatan bersama yang akan memberi semangat juang dalam menghasilkan ibadah yang berkualitas. Nah, jadi untuk menghasilkan ibadah yang berkualitas, sholat yang berkualitas, tiang agama yang berkualitas, fondasi yang berkualitas, kita berhimpun bersama. Ya, berhimpun bersama untuk memberikan kemudahan kepada kita semua. Memberikan semangat dan kekuatan. Saling bergotong royong, tolong-menolong, bahu-membahu menjadi kekuatan bersama. Nah, inilah kita membangunnya melalui komunitas pahala mengalir. Yang keenam yaitu ritual salat khusyuk 3T, tumakninah, tafakur, tadabbur, atau kita sebut sholat yang dilakukan dengan tenang, faham, dan dihayati, ya, adalah ritual salat khusyuk dengan komposisi yang tepat sesuai ajaran Rasulullah. Nah, jadi waktu kita melakukan sholat khusyuk ini benar-benar dengan komposisi ajaran Rasulullah, yaitu tumakninah, tafakur, tadabbur, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sholat itu dilakukan minimal 5 kali sehari. Jadi cukup banyak. Tuh, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu tuh minimal tuh dilakukan 5 kali sehari. Itu minimal. Karena ada sholat sunatnya juga. Lebih banyak malah tuh. Tapi minimal 5 kali sehari dengan makna bacaan sholat yang berulang-ulang. Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Subhana Rabbiyal Azim lagi, Subhana Rabbiyal A'la lagi, kemudian Allahu Akbar lagi, Sami Allah lagi. Nah, itu tuh ibaratnya, ya ibaratnya adalah proses mencampur bahan-bahan agar menghasilkan beton yang berkualitas.
tiang agama yang berkualitas, akhlak yang berkualitas. Nah, ini adalah makna-makna bacaan sholat yang menjadi satu itu diulang-ulang, diulang-ulang seumur hidup itu. Terus-menerus minimal 5 kali sehari, diulang lagi, dimasukkan lagi, diulang lagi, terus. Itu ibaratnya prosesnya. Jadi kalau orang tidak melakukan sholat 5 waktu, nggak akan berproses di dalam dirinya. Ya tiang agama nggak akan jadi. Ya bahkan orang yang sholatnya itu sholat mabok, sholat munafik, sholat celaka, khusyuk instan, tidak akan dapat apa-apa itu. Orang-orang yang sholat dengan khusyuk, dengan 3T, mengerti yang diucapkan dengan tenang dan menghayati. Nah inilah ibaratnya bahan-bahan yang kita rasakan, kita ulang-ulang, kita rasakan, kita ulang-ulang, kita rasakan. Itu menjadi tiang, menjadi beton yang sangat kuat, membentuk akhlak mulia di dalam diri kita. Yang kedelapan, pengajian rutin. Nah, ada pengajian rutin untuk menambah ilmu. Ya, ilmu yang terkait. Nah, ilmu yang terkait dengan sholat dan akhlak. Memang prioritas kita 2, sholat dan akhlak mulia. Nah, ilmunya itu yang terkait dengan 2 itu, supaya jangan buyar, supaya jangan terlalu banyak nanti malah membingungkan. Tentu perlu ilmu yang lain tetapi bertahap. Diawali dengan ilmu yang terkait dengan sholat dan akhlak dulu. Sholat, akhlak, iman, tauhid, marifatullah itu dulu. Ya itu dulu sampai matang. Ya. Nah, ini pengajian rutinnya seperti ini untuk menambah ilmu terkait yang lebih terarah. Ya, yang lebih terarah. Jadi tidak ngaco. Tidak ngaco, dia lebih terarah, ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya dan spesifik. Dia spesifik mengarah kepada salat yang khusyuk dan akhlak mulia. Agar kualitas fondasi, nah ma'rifatullahnya dipelajari, iman tauhidnya dipelajari. Ini untuk kualitas fondasi. Nah kemudian kita pelajari tentang sholatnya, tentang maknanya, terus kita tambah terus, kita latih terus, ada berlatih yang namanya sasmi, 1 ayat 1 minggu, terus kita lakukan terus, dalam rangka meningkatkan kualitas sholat, dan dalam rangka memperbaiki iman, tauhid, dan ma'rifatullah sebagai fondasi agama. Nah inilah yang kita lakukan terus-menerus sampai akhir hayat. Nah perlu kita ketahui, fondasi dan tiang agama yang kokoh. Nah ini ceritanya fondasinya kuat dan bagus. Tiangnya tuh sholatnya bagus dan kokoh. Terus berkualitas ditingkatkan terus. Nah sangat diperlukan dalam menopang. Nah, jadi tiang-tiang dan fondasi sangat diperlukan dalam menopang bangunan besar akhlak mulia. Nah, kita sebut bangunan besar akhlak mulia. Karena akhlak mulia inilah yang membuat kita masuk surga tanpa hisab. Akhlak mulia inilah yang membuat kita sukses, husnul khotimah, dan masuk surga. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan bangunan besar yang kita realisasikan, yang dapat melindungi kehidupan, bermanfaat bagi kehidupan, itu akhlak mulia. Nah, kita bangunan besar dalam menghadapi kehidupan. Ya, nah ini menopang itu. Ya, kenapa? Karena mengarungi kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan, guncangan, dan badai. Jadi para sahabat, kehidupan ini, kehidupan keimanan yang kita jalani ini, itu penuh tantangan. Ya, akhlak mulia apalagi. Kehidupan sehari-hari itu kita rasakan tantangan-tantangan itu. Kadang kita bisa menurun, kadang kita bisa meningkat, kadang kita terguncang, karena kadang terkena badai, karena kita terhempas, kadang. Nah itulah bangunan akhlak mulia itulah ya yang ditopang oleh salat yang khusyuk, tiang agama yang khusyuk ini, dan fondasi yang kuat, yaitu iman, tauhid, dan ma'rifatullah. Nah, ini para sahabat yang harus kita renungkan bersama, betapa pentingnya tiang agama, yaitu sholat tiang agama yang khusyuk,
yang khusyuknya harus benar. Nah, kemudian kita harus bangun pondasinya iman, tauhid, dan ma'rifatullah. Kita bangun akhlak mulia sebagai bangunan besar. Nah, bangunan ini tentu tidak serta-merta jadi, tetapi dirintis terus, ditingkatkan terus kualitasnya dengan keilmuan-keilmuan tambahan. Karena memang ini penting ditingkatkan kualitasnya agar kokoh. Ya, akhlak mulia juga terbangun dengan kokoh karena kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi rintangan, menghadapi tantangan, menghadapi guncangan, bahkan menghadapi badai kehidupan. Nah, inilah pentingnya kita lebih fokus belajar pada sholat, khusyuk, dan akhlak mulia. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.